kita akan bicarakan mengenai sejarah NLP ya. NLP, Neuro Language Programming ya. Itu awalnya di California pada tahun 72, Richard Bandler, statusnya saat itu masih mahasiswa University of Santa Cruz, bersama dengan John Grinder, ini adalah profesor bahasa, profesornya dengan mahasiswanya ya. Mereka berdua sepakat untuk mempelajari kesempurnaan keterampilan komunikasi gitu. Dari ketiga orang ini, dari terapi penyembuhan ya yang dilakukan oleh ketiga orang ini, oleh Virginia Satir yang mengembangkan Conjoint Family Therapy, Fritz Perls yang mendirikan aliran Gestalt psikologi, dan Milton Erickson yang mengembangkan clinical hypnotherapy. Apa yang mendorong Richard Bandler dan John Grinder ini melakukan penelitian ketiga terapis ini? Ini ada mungkin bagi sebagian orang ini ada hal yang aneh, yang sangat boleh dikatakan mistik begitu ya. Kenapa kok dalam hanya menggunakan bahasa, hanya menggunakan komunikasi tertentu, ketiga orang ini bisa melakukan terapi penyembuhan? Ya, akhirnya Bandler dan Grinder melakukan penelitian kepada ketiga orang ini ya. Nah, ini yang dijadikan bahan dasar NLP gitu loh ya. Nah, untuk memperkuat bahan dasar NLP yang dari tiga orang terapis ini, mereka memperkuatnya kepada ketiga ahli komunikasi ini ya. Ada ahli linguistik, 2 ahli linguistik, dan 1 ahli antropologi ya. Nah, NLP ini diciptakan berdasarkan studi subjektif terhadap bahasa ya. Jadi bahasa orang yang satu dengan yang lain itu mempunyai keunikan dan mempunyai perbedaan gitu ya. Sehingga komunikasi itu bisa merubah pola pikir atau perilaku seorang. Ini ya, misalnya contoh begini ya, ada orang yang mendengar kalimat macan, ada yang takut, ada yang ketika mendengar kalimat macan, dia biasa saja, tidak takut-takut amat gitu. Ya, tidak semua orang mendengar kalimat macan kemudian menjadi takut, gitu maksud saya. Ini yang disebut dengan studi subjektif terhadap bahasa ya. Karena yang satu misalnya yang takut pada macan, pada saat dia mendengar kalimat macan, bayangannya itu dia pernah nonton seekor macan memakan seekor kijang dengan buasnya, sehingga dia merasa takut gitu. Tapi satu orang lain ketika mendengar kalimat macan, dia biasa-biasa saja karena yang dia tahu macan itu seperti di buku-buku cerita yang wajahnya, kepala macannya itu dibuat lucu-lucu ya dengan berwarna-warni kayak gitu ya. Itu yang disebut dengan subjektif. Makanya di dalam penyampaian, penawaran, di dalam selling itu tidak semua orang bisa responnya berbeda ketika ada yang misalnya diskon, ada yang responnya kencang, ada yang ketika kita kasih tawaran diskon kok biasa saja gitu. Nah, nanti bagaimana NLP ini, Neuro Language Program ini bisa dimanfaatkan, bisa digunakan di dalam penjualan, kurang lebih seperti itu. Detailnya nanti akan saya sampaikan di video-video berikut yang jumlahnya 20 tadi, oke ya. Nah, kita lanjutkan masih sejarah NLP. Jadi pada tahun 90 akhirnya Bandler dan Grinder itu memisahkan diri. Akhirnya Bandler menjalankan ajaran melalui The Society of NLP, dan John Grinder akhirnya mengembangkan New Code dan mendirikan NLP Academy di London gitu ya. Nah, ini yang kedua orang ini sudah pernah melahirkan 3 buku tentang NLP ya. Yang pertama adalah The Structure of Magic 1 dan 2, kemudian Fruit into Branches. Ketiga framing ini buku pertama dan ini sangat terkenal sekali ya. Oke. Nah, akhirnya karena NLP ini adalah satu tata bahasa dan komunikasi yang bisa mempengaruhi pikiran orang. Walaupun pada awalnya itu digunakan untuk penyembuhan, untuk terapi, tapi akhirnya berkembang ya, bisa digunakan untuk bisnis. Kenapa? Karena pebisnis juga manusia yang punya perilaku, punya pikiran, punya tata bahasa, ya, konsumen juga demikian. Ya, akhirnya berkembang ya, pendidikan, sales gitu. Pendidikan juga antara guru, bagaimana guru menyampaikan sebuah materi, bagaimana siswa menangkap materi ya. Kemudian juga bidang sales, manajemen, pimpinan, artinya bagaimana pemimpin nanti ini bisa mengelola anak buahnya dengan efektif, karena mereka adalah manusia-manusia yang berbeda. Jadi setiap manusia itu pada dasarnya sangat berbeda. Nanti kita bisa lihat di video tentang The Pillar of NLP ya, bahwa ada prinsip-prinsip dasar bahwa manusia itu berbeda di dalam mempersepsikan sesuatu gitu ya. Oke, saya kira itu sejarah NLP yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ketemu lagi dengan saya di video kedua ya sekarang. Apa itu NLP? Ya, apa itu NLP? NLP itu adalah Neuro Language Programming, adalah teknologi ya yang mempelajari struktur internal seseorang dan bagaimana struktur tersebut bisa didesain untuk tujuan yang bermanfaat bagi orang tersebut ya. Dalam teknik NLP kita akan belajar bagaimana cara kerja otak sehingga kita tidak menjadi budak otak atau pikiran kita. Nah, nanti lebih gamblangnya akan saya jelaskan soal ini ya. Yang pertama, apakah diri kita dipengaruhi oleh pikiran, struktur internal atau pola kebiasaan? Jadi struktur internal ini adalah kebiasaan dari cara belajar ya. Yang kedua, atau pikiran dipengaruhi oleh diri kita. Nah, nomor kedua ini sudah mulai mendesain. Ini yang kedua adalah teknologi yang disebut dengan NLP ya. Lebih jelasnya, NLP itu adalah teknik bagaimana kita mendesain pola internal kita ya. Oke. Aplikasi NLP bukan soal benar atau salah ya. NLP tidak fokus pada bingkai masalah,
tapi pada bingkai solusi. NLP fokus bukan pada kebenaran sebuah konsep, teori, atau belief, tapi pada kegunaannya. Ya, nanti akan lebih jelas lagi. Ya, yang pertama saya akan menjelaskan tentang neuro, ya, neuro language program. Sekarang neuro itu adalah cara berpikir. Ya, cara berpikir orang itu yang pertama cara mengambil informasi dari luar. Nah, ini berbeda-beda, ya. Kemudian cara memfilternya pun setiap orang berbeda. Kemudian juga cara memproses informasinya pun berbeda. Dan yang keempat, cara memproduksi tindakan dari hasil apa yang dia ambil, dia filter, dia proses pun akan menjadi berbeda. Nah, ini yang pertama ya. Peta realita dan model dunia. Maksudnya bagaimana? Peta realita dan model dunia ini apa yang pernah manusia pelajari dan ketahui sepanjang hidupnya dan bersifat subjektif. Maksudnya subjektif? Ya berbeda-beda. Orang itu cara mengambil informasinya berbeda, memfilternya berbeda, memproses informasinya berbeda, dan pasti tindakannya pun akan berbeda. Ya, kita ambil contoh gini supaya lebih jelasnya ya. Nanti Anda akan merasa jelas setelah Anda melihat contoh. Seseorang itu sering melihat orang gagal berbisnis. Ya kan? Dia ambil informasinya. Wah, ini bisnis yang gagal, saudaranya dia lihat. Kemudian waduh, akhirnya dia dari semua cara berpikir dia, maka dia ambil sebuah tindakan, kesimpulan bahwa tidak mau bisnis karena takut gagal. Karena realitanya buat orang yang ini begitu. Ya. Tapi orang yang kedua nih sekarang ya, sering melihat orang sukses berbisnis, akhirnya tertarik dan yakin berhasil. Ya, karena informasi yang dia dapat, memfilternya, memprosesnya, memproduksinya, ya, ini subjektif. Yang bersifat subjektif itu beda-beda. Orang yang satu sering lihat gagal, akhirnya nggak mau bisnis. Orang yang kedua selalu lihat orang bisnis, akhirnya tertarik untuk bisnis. Itu peta realita dan model dunia seseorang. Ya, dari cara dia belajar dan dia ketahui sepanjang hidupnya. Begitu. Oke, kita lanjut. Apa itu linguistik? Linguistik adalah bahasa, ya. Cara memproses bahasa. Kadang-kadang bahasa ini kan masuknya melalui indera, ya. Bahasanya juga dipakai untuk inner talk, ngomong sendiri. Dia ngelihat orang yang selalu gagal berbisnis, waduh, kayaknya aku sih nggak mau deh kalau bisnis gagal terus ya, gitu ya. Atau juga karena eksternal, ya. Ada orang yang berbicara. Tuh lihat misalnya, orang yang bisnis tuh kayak gitu tuh, gagal tuh. Banyak masalah dia hidupnya, ya. Kedua, bahasa mempengaruhi pikiran. Akhirnya bahasa-bahasa baik inner talk dan eksternal yang berbicarakan dari luar itu mempengaruhi pikirannya. Dan bahasanya juga orang yang tadi dari luar itu dipengaruhi juga dari cara berpikir dia, karena dia melihat kan begitu, ya. Nah, ini merubah cara kita memproses bahasa dan berbahasa. Ini akan merubah tindakan kita dan merubah pula hasil kita, ya. Oke, kita ambil contoh saja supaya lebih paham. Itu kita harus dicontohkan. Misalnya ada orang yang berbicara, mendengar pembicaraan atau dia bicara sendiri bahwa hidup adalah perjuangan. Maka tindakannya berjuang, bersusah payah, rela berkorban, ya kan? Dan sebagainya, begitu. Tapi kalau yang misalnya sering mendengar kalimat ini, hidup itu indah, ya sudah, enjoy saja, tersenyum, ya, penuh kasih sayang, santai, dan sebagainya, kan? Lihat kalimatnya merubah tindakan dan merubah hasilnya. Beda hasil orang yang berjuang dan berkorban, susah payah, dengan orang yang santai, enjoy, tersenyum, itu beda, ya, hasilnya. Karena tadi cara berpikirnya saja sudah berbeda. Berani karena benar. Wah, ini orang timbul keberaniannya jika merasa benar. Dan sebaliknya, ciut sekali nyalinya dia ketika dia merasa salah. Nah, tadi yang saya katakan, NLP bukan soal benar dan salah. Jadi, apakah nomor 1 atau nomor 2 yang dipilih oleh orang? Bukan. Maksudnya, nomor 1 ataupun nomor 2 ataupun nomor 3 tergantung dari konteks yang akan digunakan oleh kita dalam suatu kegiatan, dalam suatu kejadian, dalam sebuah peristiwa. Misalnya contoh, kalau ketika kita mengadakan rapat dengan anak buah, seorang pimpinan rapat dengan anak buah, tentu kalimat ini untuk memotivasi, ya. Hidup adalah perjuangan. Kalian saudara-saudara semua harus mau berjuang demi perusahaan ini. Kalian harus rela berkorban, kalian harus rela bekerja keras, dan sebagainya, ya kan? Nah, konteksnya tidak cocok kalau kita katakan, saudara-saudara hidup itu indah loh, nyantai saja kerja itu. Nah, ini konteksnya nggak pas, gitu ya. Jadi ini bukan soal benar dan salah. Tapi nomor 2 ini konteksnya bisa menjadi benar ketika kita gunakan kepada misalnya orang yang dalam keadaan tertekan karena bisnisnya sudah diusahakan habis-habisan. Kita bilang, udah santai sajalah, hidup itu indah kan, tersenyum saja, enjoy, gitu kan. Nah, supaya orang ini emosinya berubah hanya dengan linguistik, ya, dengan bahasa, gitu. Berani karena benar. Kita juga bisa mendorong orang yang nggak berani. Biasanya orang itu pengecut, takut. Tapi sebenarnya dia benar, kita keluarkan kalimat ini. Kamu itu kan benar.
kamu harus merasa berani dong kalau karena benar. Apa sih yang kamu takutin? Kamu kan, kalau memang kamu tidak merasa salah, misalnya begitu ya, kenapa kamu harus takut? Ini kalimat ini konteksnya bisa kita gunakan. Jadi bahasa itu prinsipnya ya, bahasa itu bisa merubah tindakan ya. Oke. Programming. Nah, ini programming ini tugasnya memprogram berbagai program ya, strategi dalam berpikir dan perilaku. Ada program, ada tool-tool di dalam NLP ini bagaimana memprogramnya. Ya, konteks seperti ini cocoknya di apa dan bagaimana kita melakukan programnya ya. Ini ada tahapannya ya, tahapan-tahapan kita dalam berpikir dan bertindak, kemudian strategi yang efektif, ada yang tidak, perubahan hasil sangat tergantung dari program atau strategi ya. Karena nanti Anda akan ketemu dengan tool-tool NLP dan banyak sekali toolnya, mana yang efektif ya, mana yang program yang sesuai dengan konteks gitu ya. Karena satu tool itu bisa efektif untuk satu penawaran, juga justru malah menjadi tidak efektif gitu. Nanti kita akan lihat di video-video selanjutnya ya. Rubah strategi, rubah hasil. Coba strateginya dirubah menggunakan NLP, pasti rubah hasilnya ya. Oke, contoh. Misalnya kita akan melakukan sebuah programming, mendesain orang yang tadi sering melihat orang gagal ya. Orang gagal berbisnis. Dia tidak mau bisnis karena takut gagal ya. Kebetulan orang ini mau kita ajak bisnis karena dia misalnya tidak ada pekerjaan, dia minta sama kita bergabung, tapi dia maunya kerja aja. Kemudian kita pengennya dia bisnis aja lah supaya bareng sama saya gitu. Tapi karena dia sudah punya model dunia dari apa yang dia dapat tadi, petanya bahwa dia sering lihat orang gagal berbisnis, maka kita bisa program dengan kalimat ini misalnya. Misalnya kita bilang, Mas, orang yang gagal bisnis itu karena nggak pengalaman loh. Terus dia juga nggak mau belajar dari orang yang sukses. Cara jualannya gitu-gitu aja sih, manual gitu kan. Padahal sekarang kan udah globalisasi, sudah menggunakan internet gitu, dia masih manual. Andai saja mau belajar juga, kan ada pelajaran nih, ada teknik teknologi yang bagus NLP. Saya yakin berhasil seperti saya nih. Faktanya saya berhasil juga, banyak yang berhasil dalam bisnis gitu. Ini program ya, memprogram pola berpikir. Akhirnya dia akan, strateginya kita rubah supaya hasilnya pun berubah gitu ya. Nah, singkatnya NLP itu adalah teknologi berpikir ya, berbahasa. Nanti bagaimana bahasa-bahasa, nanti ada di video bahasa sugesti gitu, ada metaprogram. Ini juga kaitan dengan tata bahasa ya, bagaimana strateginya menyampaikan bahasa ini di dalam, khususnya di dalam selling, di dalam penjualan ya. Kemudian bertindaknya seperti apa untuk mencapai hasil yang diinginkan ya. Sekarang kita coba praktek ya. Misalnya kita ambil kasusnya bisnis Anda tidak didukung oleh keluarga. Oke, gimana nih? Kita harus program. Anda harus program pikiran Anda. Perasaan Anda seperti apa ketika Anda dengar bisnis Anda tidak didukung oleh keluarga? Nggak semangat, ya kan? Malas, kesel, ya, bingung. Nah, kalau Anda sudah mulai paham NLP, maka Anda harus rubah. Anda harus desain dengan kalimat. Karena efeknya pada bisnis, jika emosi ini ya, yang dirasakan, Anda malas. Ya, bisnis Anda tidak akan berjalan dengan baik. Ya, oke, kita coba program ulang pikiran Anda dengan bahasa. Ya, misalnya, bukankah dukungan mereka akan mengalir deras jika Anda membuktikannya? Pakai inner talk, ngomong sendiri, lagi diam. Atau kalau ada orang yang, teman yang curhat soal ini, waduh bisnis aku nggak didukung nih sama keluarga, gimana? Ini, ingat, program ulang supaya dia semangat. Atau kita katakan, hidup adalah perjuangan. Ayo, Anda harus buktikan. Sekalipun tidak didukung oleh keluarga, tapi Anda punya kerja keras dan buktikan, misalnya begitu ya. Bisa digunakan untuk sendiri, inner talk, atau kita bisa memberikan advice. Kita dorong teman kita supaya punya kekuatan hanya dengan kita mengolah program bahasa atau tadi neural image program, ya kan? Nah, dengan kalimat ini mungkin beda lagi. Efek psikologis, efek perilaku kita, cara berpikir kita beda lagi. Oke deh, kalau gitu aku harus buktikan dulu supaya dukungan itu masuk gitu ya. Oke, Anda boleh cari kalimatnya. Kita praktekkan aja. Anda cari kalimatnya yang lain dengan kasus yang sama ya. Apa kira-kira? Nah, sekarang coba Anda munculkan kasus Anda sendiri. Apa? Dan program ulang pikiran Anda dengan NLP. Ya, ini masih tahap dasar ya. Intinya Anda harus tahu bahwa NLP itu, Neural Image Program itu adalah suatu teknologi ya yang bisa merubah cara berpikir kita dengan tata bahasa. Oke, Anda boleh ini praktekkan. Sebelum nanti Anda menonton video yang ketiga, Anda praktekkan ini dulu. Nanti baru kita bisa bersama-sama membahas video-video yang selanjutnya.
Terima kasih, mohon dukungannya untuk subscribe ya, karena saya nggak pelit berbagi ilmu pengetahuan, entah itu saya dapatkan dari eksternal maupun internal ya. Tolong di subscribe dengan keikhlasan agar channel ini berkembang ya, biar saya tambah semangat. Terima kasih.